Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang pada kesempatan hari ini di hari Ahad tanggal 3 Januari 2021 di waktu di awal tahun yang barokah, Allah pertemukan dan kumpulkan kita dalam sebuah tempat yang mulia, Pondok Dangau Aulia Sentul di Bogor, yang telah berkali-kali menjadi tempat bagi mereka siapapun yang beriman kepada Allah dan mencari ridha Allah, mengharapkan apapun dalam hidupnya hanya Allah saja, untuk kemudian mempelajari Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, agar hidup ini menjadi kokoh kuat untuk melangkah dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, bahwa kita menyadari hidup ini adalah hak hanya pada Allah, menyerahkan segalanya hanya pada Allah, karena kita semua berasal dari Allah dan kita akan kembali lagi kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kita semua akan dikembalikan hanya kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh semuanya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Yang Allah adalah pencipta kita, yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya kepada Allah lah kita hidup dan nanti kita juga akan mati kepadanya, maka kita akan semua bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan hari ini dan hari esok sampai kematian mendatangi kita. Maka kemudian dalam hidup ini kita sudah bergantung kepada Allah, Allahus Samad. Kepada Dia kita bergantung dan itulah ikhlas. Itulah makna kehidupan yang pertama. Yang kedua, hidup ini adalah H dan I-nya adalah ibadah. Ibadah adalah tujuan kenapa manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sungguh ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Sehingga ketika ada orang yang dihidupkan di muka bumi ini memilih untuk tidak beribadah kepadanya, sungguh dia bukan bagian dari tujuan penciptaan. Maka makhluk Allah yang seperti ini dianggap tidak lagi hidup. Nah, karena hidup adalah yang paling rendah, dia beribadah. Ibadah ada dua, ibadah yang diberikan tuntunannya oleh Rasulullah langsung dalam bentuk ibadah mahdoh. Ibadah yang khusus seperti sholat, kita harus mengikuti Rasul bagaimana cara beliau sholat. Kemudian yang lain adalah puasa misalnya, atau zakat, atau ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan umrah. Semua ada ketentuan-ketentuan berlaku yang kemudian membuat kita bernilai ibadah. Seluruh hidup ini wajib isinya ibadah. Dan bagaimana agar semua jadi ibadah? Makan menjadi ibadah kita, tidur menjadi ibadah kita. Bahkan hanya berjalan kaki ibadah. Satu, yaitu mulai semuanya dengan bismillah. Mulai semua dengan niat karena Allah. Maka itu semua adalah ibadah. Maka selamatkan hidup kita dengan memastikan seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Sebab jika kita tidak ibadah, jangan-jangan isinya adalah maksiat. Jika kita tidak taat, jangan-jangan malah kita menjadi mengerjakan amalan-amalan yang bertentangan dengan takwa. Maka hadirin yang mulia, pada kesempatan ini kita mencoba memuliakan diri kita dengan ibadah yang Allah perintahkan, yaitu ibadah dengan menghidupkan Al-Quran di hati-hati kita. Menjadikan Al-Quran jadi kehidupan kita, pedoman hidup kita, menjadi harapan kita, menjadi sahabat karib kita, dunia dan juga bahkan sampai akhirat. Yang kedua adalah, yang ketiga kemudian, hidup adalah D, dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa ulaika humul muflihun. Jadi hidup kita berikutnya adalah ibadah ini tidak bisa mencukupi amal kita. Karena amal kita ini, dosa-dosa yang kita buat, lubang-lubang maksiat yang kita buat, harus kita tutup dengan ketaatan ke ibadah. Tapi seringkali kita melakukan keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Sehingga lubang-lubang keburukan ini tidak tertutup oleh lubang kebaikan. Sehingga kemudian kematian kita jangan-jangan lebih banyak maksiatnya daripada pahalanya. Sehingga ketika kita ditimbang dalam timbangan amal, maka timbangan amal kita
yang baik tidak cukup berat untuk menutup segala keburukan kita. Mengapa? Karena manusia ini akan banyak digelincirkan oleh setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati dimasukkan sifat takwa dan sifat fujur. Sementara iblis laknatullah alaih berjuang habis-habisan untuk menjerumuskan seluruh anak Adam dari mulai diciptakannya manusia sampai akhir kematian nanti, sampai hari kiamat nanti. Maka apa yang kita lakukan? Kita perlu berhitung-hitung, bermuhasabah diri. Berapa banyak yang sudah kita lakukan dan berapa dosa atau keburukan yang sudah kita juga lakukan. Yang jelas kita bahkan tidak mampu menghitung kesalahan yang kita tidak sadar. Bagaimana kita mampu menghitung kesalahan yang seluruhnya. Sementara yang sadar saja kadang kita tidak tahu. Maka bagaimana cara menyelamatkannya? Maka jangan hanya mengandalkan ibadah pribadi kita, tapi juga andalkanlah ibadah teman-teman kita, ibadah kerabat kita, ibadah sahabat kita agar juga menjadi nilai ibadah kita sendiri. Bagaimana caranya? Maka berdakwah. Ajaklah mereka untuk berbuat baik. Kita bisa membaca Quran 1 huruf harga 10. Tapi kita juga bisa mendapatkan 10 pahala dari sahabat kita dengan cara kita mengajak mereka untuk beramal yang sama. Maka mudah-mudahan dengan dakwah ini kita bisa menikmati amal jariah. Amal yang bisa kita kumpulkan dan himpun untuk menambah nilai amal kita hingga 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang berdakwah amalannya akan dilipat gandakan hingga 700.000 kali lipat. 700 kali lipat itu lebih banyak harganya dibandingkan kita sholat di Masjid Nabawi yang 1000 kali lipat. Lebih banyak daripada amalan di Masjidil Haram yang nilainya 100.000 kali lipat. Sementara orang dakwah amalannya dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, lalu kita juga harus menyadari bahwa hidup ini adalah UHIDU. Apa dia? Isi dari hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita adalah ujian. Ujian atas segala yang Allah berikan berupa musibah. Untuk apa musibah itu Allah berikan? Bagi mereka yang tersalah, mudah-mudahan sadar dan kemudian ingat lalu kemudian memperbaiki diri. Bagi mereka yang salah dan tidak mau memperbaiki diri dengan musibah, maka Allah akan jadikan dia sebagai hukuman atau azab. Maka berhati-hatilah dengan dua hal ini. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bukan orang beriman tidak diberi ujian. Ujiannya bahkan semakin dahsyat. Iman makin tinggi, ujian pasti makin besar. Bukankah para nabi dan rasul rata-rata semua isi kehidupannya adalah ujian? Ujian-ujian yang kita tidak sangka dan mungkin kita tidak sanggup menghadapinya. Padahal mereka orang yang beriman. Jadi orang beriman harus siap dengan ujian. Karena dengan ujian inilah seseorang jika lulus dia akan naik kelas. Karena dengan ujian ini ketika dia mendapatkan nilainya adalah yang terbaik, maka dia akan menambahkan nilai dirinya di hadapan Allah. Maka jangan takut dengan ujian. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin ada orang yang dibebani kecuali dengan kemampuan dia menghadapi ujian. Hidup adalah HIDUP. Yang terakhir P. P itu apa? P itu adalah prestasi. Kenapa kita diberikan ujian? Untuk naik kelas. Ujian lagi, naik kelas lagi. Ujian lagi, naik kelas lagi. Kalau salah, musibah adalah peringatan. Ayo betulkan hidup. Tapi kalau sudah benar, maka itu jadi penambah nilai kehidupan kita. Sampai puncaknya adalah prestasi demi prestasi. Kenapa? Karena Allah ciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan dilihat, diuji mana yang ahsanu amalan. Amalnya paling baik, maka berarti amal kita akan dibuat makin baik, makin baik, makin baik. Dan akhirnya kita harus menjadi bagian umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dikeluarkan kepada manusia. Siapa yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini? Kemudian ulama menjelaskan yang dimaksud adalah para sahabat dahulu. Yang dikeluarkan kepada manusia agar menjadi orang-orang terbaik. Ukhrijat linnasi, apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Jadi syarat inilah yang dipenuhi oleh kita, sehingga ulama juga menjelaskan bahwa dahulu pernah terjadi ada satu generasi yang disebut umat yang terbaik, dan umat yang terbaik ini akan dikatakan lagi dua kali, suatu hari nanti akan ada lagi.
apakah ada di masa kita atau ada di masa saudara kita nanti. Yang jelas sebelum kiamat datang akan hadir satu lagi generasi yang terbaik. Dan mudah-mudahan itu generasi dalam kehidupan kita. Maka semangat kita semua di sini adalah menjadi yang terbaik. Bagaimana menjadi yang terbaik? Kembalikan hidup kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan membuat kita hidup menjadi yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Modalnya adalah Allah ciptakan manusia ini yang terbaik. Maka ketika kita pun masih jadi sel sperma, kita keluar dari rahim ibu kita, dari ayah kita, kemudian kita bersaing dengan lebih dari 150 juta sel sperma yang lain dan hanya dipilih satu yang terbaik, yaitu kita semua yang ada di sini. Maka kemudian tidak layak jika orang yang sudah lahir di muka bumi ini mereka frustasi, mereka putus asa dan mereka tidak mau berjuang. Maka hadirnya mulia, para penghafal Quran yang Allah muliakan, inilah cara kita untuk mengangkat derajat hidup kita. Kembali kepada Quran, mempelajari isi Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, mampu kemudian mentafakuri Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan kemudian akhirnya kita bisa mengamalkan Al-Quran yang sesempurna mungkin, dan akhirnya puncaknya, jadilah yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mengajarkannya, mensyiarkannya, mendakwahkannya. Maka insya Allah kita akan hidup mulia dan insya Allah kita juga akan mati mulia. Dan Allah akan bangkitkan kita di yaumil akhir nanti juga dalam keadaan mulia. Hadirin yang mulia, semoga kita istiqomah dalam perjuangan ini. Demikian pesan singkat yang disampaikan dalam penutupan wisuda program karantina Quran Puzzle angkatan 15 pada tanggal 3 Januari Ahad 2021 di Pondok Damau Aulia Sentul. Saya Jiwan mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Semoga kita selalu bersama hingga kita Allah pertemukan di surganya nanti. Amin. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.